Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kriscinta Junema Andrili dari Prodi Akuntansi dengan NIM 11251855. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Pak Taufik dalam mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen selama pertemuan 9 sampai ke pertemuan 15. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan logika. Tujuannya untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan juga meminimalisir ancaman dan kelemahan. Contohnya, analisis SWOT pada pedagang buah. Kekuatan pedagang buah adalah produknya. Buah ini dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan vitamin pada manusia. Dan kelemahannya itu buah cepat busuk dan musiman. Tapi sebelum busuk, buah ini bisa menjadi peluang bisnis, yang dimana buah bisa diolah menjadi jus atau salad buah. Nah, ancaman dari pedagang buah adalah pesaing yang ramai berjualan buah juga. Materi yang kedua adalah franchise atau waralaba. Waralaba adalah sistem bisnis di mana pemilik merek atau franchisor memberikan izin kepada pihak lain, yaitu pengusaha franchise, untuk menggunakan merek, produk, serta paduan bisnis yang dimiliki oleh franchisor tersebut. Dengan syarat pihak lain membayar royalti kepada franchisor. Lalu, keuntungan dari bisnis franchise ini, bisnisnya itu simple. Pengusaha franchise terima jadi. Dia tidak perlu memikirkan lagi gimana membeli bahan baku. Lalu, promosi dilakukan secara besar-besaran oleh pihak franchisor yang memungkinkan pengusaha franchise mendapatkan laba atau profit yang lebih besar. Nah, kelemahan dari franchisor ini adalah tidak bisa eksplor. Jadi, produk yang dijual harus sesuai dengan identitas yang ditentukan oleh pihak franchisor. Nah, franchise ini ada franchise luar negeri, lalu ada franchise dalam negeri. Contohnya yang di luar negeri itu ada KFC, McDonald's, lalu ada Burger King. Nah, yang di dalam negeri itu contohnya ada Rocket Chicken, Tekota, lalu The Crew, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur atau jiwa kewirausahaan. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan kuat mental atau tahan banting. Sehingga ketika kita mulai berwirausaha, kita tidak mudah goyah dan tidak mudah menyerah. Ketika kita berwirausaha, kita harus memiliki sikap yang disiplin, mandiri, serta mampu menumbuhkan ide-ide kreatif untuk dijadikan peluang bisnis. Nah, dengan berwirausaha, kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang dimana itu dapat mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan dalam negeri, serta dapat membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sehingga sangatlah penting menumbuhkan jiwa entrepreneur untuk memajukan perekonomian negara serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Materi yang keempat adalah digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis
adalah mengubah sistem bisnis konvensional menjadi bisnis berbasis digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta produktivitas perusahaan. Dan selain itu, digitalisasi bisnis juga dapat meluas jangkauan pasar. Contoh usaha yang menggunakan digitalisasi bisnis itu seperti ojek. Zaman dulu, ketika kita ingin menggunakan jasa ojek, kita harus pergi ke pangkalan. Namun dengan adanya digitalisasi bisnis, sekarang kita bisa dengan mudah dan praktis memesan ojek melalui aplikasi seperti Grab dan Gojek atau Maxit. Yang terakhir, materi kelima dan keenam, yaitu manajemen beserta praktiknya. Manajemen adalah pengarahan, perorganisasian, pengendalian, serta perencanaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam praktiknya, manajemen bukan hanya menciptakan laba atau bukan hanya memikirkan bagaimana laba dihasilkan, tapi juga memikirkan bagaimana perusahaan dapat bertahan serta dapat berkembang sehingga dapat menciptakan cabang-cabang perusahaan yang baru. Manajemen dalam bisnis digunakan untuk menentukan tujuan, strategi bisnis, serta target pasar perusahaan. Manajemen yang digunakan UMKM dengan perusahaan besar pasti berbeda. Manajemen yang digunakan UMKM itu berupa manajemen sederhana, sedangkan manajemen yang digunakan oleh perusahaan besar itu memiliki struktur yang formal dan berbasis data. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang telah saya pahami dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.